Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 1 Februari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Pelatih Vietnam mewaspadai kebangkitan timnas Indonesia setelah dilatih Shin Tae-yong. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo menyebut timnya berpotensi kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong menjadi alasan timnas Indonesia tak boleh dipandang sebelah mata. Jika tak ada perubahan, Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia pada matchday ke-7 babak penyisihan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar 7 Juni 2021. Laga ini tentu sangat krusial buat Vietnam yang berada di puncak klasemen sementara. Vietnam harus mampu meraih kemenangan pada 3 laga sisa. Namun Park Hang-seo sadar, Vietnam harus kerja keras ketika menjamu timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong. Dikutip dari Bongda 24 Hours, Park Hang-seo selaku pelatih timnas Vietnam pun mengatakan, timnas Indonesia memang tidak punya peluang lagi di kualifikasi Piala Dunia 2022 setelah menelan 5 kekalahan di babak penyisihan grup. Akan tetapi kemudian mereka menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih. Maka kami pasti akan mendapatkan pertarungan yang tidak mudah melawan timnas Indonesia. Pernyataan Park Hang-seo cukup masuk akal. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan bermain lepas tanpa beban dan hanya mengincar kemenangan untuk perbaikan peringkat di ranking FIFA. Pelatih Park Hang-seo mengaku sudah tidak sabar untuk beradu strategi dengan Shin Tae-yong saat Vietnam menghadapi timnas Indonesia nanti. Meskipun sudah menganggap Shin Tae-yong sebagai adik, di lapangan nanti Park Hang-seo tetap akan profesional. Park Hang-seo pun menegaskan, saya selalu menganggap Shin Tae-yong sebagai adik kesayangan. Akan tetapi ketika bertemu sebagai pelatih dari dua timnas, saya akan mengesampingkan perasaan itu dan melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan bersama Vietnam. PSSI pastikan SEA Games 2021 tidak akan menurunkan pemain timnas U19 Indonesia. Belakangan ini ramai isu terkait Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang memilih akan menurunkan timnas U19 di SEA Games 2021. Dengan langkah yang diambil oleh FAM itu pun membuat PSSI mendapatkan pertanyaan yang sama. Apa ada rencana untuk menurunkan timnas U19 Indonesia di SEA Games 2021? Menanggapi hal itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyatakan bahwa PSSI memiliki cara sendiri dan berkomitmen tak akan mengikuti langkah FAM. Sebab menurut Indra Syafri, regulasi yang diterapkan untuk SEA Games sebelumnya, maksimal usia untuk pemain berlaga di cabang sepak bola maksimal berusia 22 tahun. Selain itu, setiap negara juga hanya diizinkan maksimal menggunakan 2 pemain senior yang usianya di atas 22 tahun. Oleh karena itu, PSSI memastikan bahwa pihaknya tetap akan menurunkan timnas U22 Indonesia pada ajang 2 tahunan tersebut. Indra Syafri juga menegaskan bahwa banyak pemain yang potensial di timnas U22 Indonesia, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mantan pelatih timnas U22 Indonesia itu pun mengatakan, regulasinya jelas bukan untuk pemain U19 ya. Ya, karena memang regulasinya begitu untuk U22. Jadi kami akan memakai pemain di usia yang sesuai. Dan kami juga memiliki banyak pemain potensial di usia itu. Alasan mengejutkan, DPR RI inginkan Liga 1 segera digulirkan.
Komisi 10 DPR RI adalah salah satu dari 11 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk segera kembali menggulirkan Liga 1 dan Liga 2 2021. Keinginan DPR RI ini bukan tanpa alasan. DPR RI juga merasakan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia tentunya. Hampir setahun pecinta sepak bola di tanah air tidak bisa menyaksikan dan mendukung klub tercintanya berlaga di Liga Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia sampai saat ini tentunya sangat merindukan Liga 1 sesegera mungkin digulirkan. Bagi penggemar sepak bola sejati, sepak bola merupakan hiburan utama dan itu fakta yang terjadi sampai saat ini. Syaiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI pun mengatakan, kami dari Komisi 10 DPR mendukung penuh adanya kompetisi yang bisa bergulir kembali. Payung hukum mengenai supporter akan dimatangkan oleh Komisi 10 DPR. Untuk bisa dikaji, saya meminta dukungan dari semua serta agar bisa terlaksana. Komentar agen Asnawi Mangku Alam Bahar terkait kepindahannya ke Ansan Greeners FC. Pemain Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar sebentar lagi diperkenalkan sebagai milik klub Liga 2 Korea Selatan, Ansan Greeners FC. Sang agen Gabriel Budi lantas menceritakan proses kepindahan jebolan PSM Makassar itu. Gabriel mengatakan awalnya merekomendasikan Asnawi ke salah satu partnernya di Korea ketika mendengar Ansan sedang mencari pemain bertahan. Pihak Ansan awalnya ragu dan berusaha mencari informasi terkait kualitas Asnawi ke pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Gabriel Budi selaku agen Asnawi pun mengatakan, di K-League ada kuota ASEAN atau Asia Tenggara, cuma memang jarang sekali yang memakai kuota ini. Hanya Incheon yang pernah sign pemain Vietnam. Waktu itu Ansan mencari posisi back, dan saya ajukan Asnawi ke partner saya di Ansan. Sebelumnya, saya dan Asnawi juga meminta izin dulu ke pihak PSM Makassar. Tidak lupa kepada Bapak Bahar Muharam, bapaknya Asnawi. Respect untuk mereka. Pihak Ansan tentunya perlu referensi tentang Pak Asnawi. Pihak Ansan lalu menghubungi pelatih timnas Indonesia Coach Shin, Yo Jae-hon dan lainnya yang referensi dari Coach Shin sangat positif. Gabriel Budi menjelaskan proses kepindahan kliennya tanpa hambatan. Asnawi bahkan bersedia menandatangani kontrak yang nilainya lebih kecil dibandingkan saat di PSM Makassar, karena menganggap tawaran tersebut adalah kesempatan langka. Gabriel Budi pun menambahkan proses berjalan lancar dan kami sepakat untuk budget dari Ansan yang lebih rendah dari kontrak sebelumnya di Indonesia. Karena kesempatan tidak datang dua kali dan ini sangat bagus untuk prospek karir Asnawi. Oke deh, sampai di sini dulu ya football lovers. Dan jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye. I killed it, it's murder.